warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board atau FSAB. Namun, sebuah lembaga pemerintah atau Komisi Pengawas Pasar Modal atau Security Exchange Commission atau SEC juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standar sendiri. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntansi Publik bersertifikat badan sektor swasta lainnya menerapkan standar auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaan sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realistis hanyalah terdapat pada tingkat federal. Yang pertama, mengukur peranan dari prosedur akuntansi di dalam penentuan laba kena pajak. Baik, mungkin hanya segitu dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari pemateri yang pertama, yaitu tentang tahapan kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai 1959. Di mana dalam tahapan ini ada beberapa rentetan. Yang pertama yaitu pada tahun 1934 ini Kongres menciptakan SEC dengan tugas untuk mengelola beragam hukum-hukum investasi federal, yang kemudian termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Sekuritas pada tahun 1933. Ini berbicara tentang sekuritas di pasar-pasar, penerbitan sekuritas di pasar. Sedangkan pada tahun 1934 ini dirubah menjadi pengaturan perdagangan sekuritas. Kemudian yang kedua yaitu setelah publikasi yang dilakukan oleh Rivlin di dalam artikelnya, ini sangat mengkritik tentang teknik-teknik pelaporan sebagai sesuatu yang memberdayakan geografi. Kemudian kebangsaan Inggris mengusulkan agar Institut Akuntan Publik bersertifikat Amerika. Ini dimulai sebuah usaha kerjasama khususnya di ACPI. Melalui kerja keras ini sehingga menimbulkan solusi umum. Yang pertama yaitu tentang alternatif, di mana alternatif ini lebih praktikal terhadap memberikan setiap perusahaan, seperti itu. Yang kemudian yang ketiga yaitu setelah diterbitkannya ASR nomor 4. Ini setelah ASR diterbitkannya ASR nomor 4 oleh SEC, yang kemudian menentang profesi akuntan untuk memberikan
memberikan dukungan terhadap substansial yang berwenang. Bahwa si E ini menentang terhadap dukungan substansial dari yang berwenang. Maksudnya adalah prinsip akuntan ini yang berlaku dalam meningkatkan kecaman dan asosiasi akuntansi di Amerika. Yang kemudian selanjutnya yaitu fase kontribusi profesional pada tahun 1953 sampai 1973. Di mana fase ini memiliki komite khusus tentang bagaimana program riset mengusulkan membubarkan CPA dan departemennya yang diterima oleh ACPA, dan kemudian didirikan akuntan prinsipal board yang disebut dengan APBN. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan tentang politisasi, di mana tahapan tentang politisasi ini pada tahun 1973 sampai sekarang. Ini sangat keterbatasan tentang asosiasi profesional dan manajemen. Di dalam manajemen ini merumuskan teori akuntansi untuk mendorong diadopsinya pendekatan tentang yang lebih deduktif tentang politis. Ya, maksudnya teori ini lebih mendorong tentang akuntansi untuk diadopsi dengan menggunakan pendekatan deduktif yang politisi. Sehingga dalam situasi tersebut VASB mengidentifikasikan proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik. Sehingga setelah tahapan politisasi ini, maka VASB mengidentifikasikan tentang penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik. Mungkin hanya itu dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi terakhir dari pengembangan akuntansi yang ada di Amerika, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK di Amerika. Di dalam negara Rusia dikenal dengan nama SAK atau standar akuntansi keuangan. Akan tetapi di negara Amerika, standar akuntansi ini dikenal dengan yang namanya GAAP, General Asset Accounting Principle. Yang pertama, perkembangan GAAP atau General Asset Accounting Principle. Standar akuntansi secara historis telah diterapkan oleh American Institute of Certified Accounting Public atau AICPA, tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 dan diganti bahwa dengan prinsip akuntansi dewan pada tahun 1951. Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan standar akuntansi keuangan Dewan Pertimbangan. Organisasi lain yang terlibat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau GASB terbentuk pada tahun 1984 dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas atau yang dikenal dengan PCAOB. Sebagai internasional dengan USGAP, standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi standar pelaporan keuangan internasional IFRS telah menjadi penting sekitar tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan yang namanya peta jalan awal yang dapat memimpin Amerika Serikat untuk menegakkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan atau yang akan ditentukan pada tahun 2011. Dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada tahun 2010,
proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB, yaitu untuk dan negara, pemerintah daerah. GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang dikenal dengan GASB yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala berbeda dengan SAK sektor swasta standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi ini yang mempengaruhi pengembangan GAAP yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama ada yang namanya dengan United States Securities and Exchange Commission atau yang dikenal dengan SEC, Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa. SEC ditetapkan sebagai akibat dari depresi besar. Pada waktu itu tidak ada struktur yang menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong pembentukan badan standar pengeluaran swasta melalui AICPA dan kemudian FISB percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua ada organisasi American Institute of Certified Public Accountants atau yang dikenal dengan AICPA. Pada tahun 1939 mendesak oleh SEC, AICPA menunjuk Komite Akuntansi Prosedur CAP during the years 1939 to 1959. CAP issued 51 accounting research bulletin the detail with a variety of timely accounting problems. Selama tahun 1939 sampai 1959, CAP diterbitkan 51 akuntansi buletin penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat waktu. Tahun 1959, AICPA menciptakan prinsip akuntansi board atau yang dikenal dengan APB. Yang misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka sektor secara keseluruhan. Di tahun 1973 diterbitkan 31 pendapat dan dibubarkan karena kurangnya produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah menciptakan FASB, AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi atau dengan AICSEC. Yang ketiga, ada yang namanya organisasi Financial Accounting Standard Board atau FASB. Tahun 1984, FASB menciptakan Emerging Issue Task Force atau EATF. Yang keempat, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau DASB dibuat pada tahun 1994, membahas masalah-masalah pemerintah negara bagian dan lokal pelaporan. Yang terakhir, organisasi lain berpengaruh, misalnya Ikatan Akuntan Amerika, Ikatan Akuntan Manajemen dan Keuangan Lembaga Eksekutif, dan juga ada yang namanya organisasi berpengaruh lainnya, Keuangan Pemerintahan Officer Association atau dikenal dengan GFGA. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.